Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du, jama'atul mu'min wal mu'minat hafizakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Sifatus Shalah, buah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, masih membahas tentang hukum meninggalkan sholat. Kemarin kita cukup menjelaskan tentang awal dari dalil-dalil yang menguatkan tentang hukum sholat dan jenis hukum sholat. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu dalil-dalil sunnah atau dalil-dalil yang dibawakan dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hukum meninggalkan sholat. Al-muallif rahimahullah ta'ala yaqul, amma minas sunnati fa hadithi Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah, rawahu Muslim. Faja'ala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam asyirku munfasilan ba'inan 'anil islam wa ja'ala al-fasilu tarkas salati idan tarkus salah kufrun. Artinya, adapun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah, bahwa sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya di antara laki-laki atau seseorang yang membedakan antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran, yaitu dengan meninggalkan sholat. Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperinci bahwa kesyirikan dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Dan justru orang yang meninggalkan sholat itu sama artinya bahwa dia pun juga jatuh kepada kekufuran. Syirik mengakibatkan dari kekufuran, sedangkan meninggalkan sholat pun juga sama. Yang secara tidak langsung artinya meninggalkan sholat secara sengaja bisa mengkhawatirkan seseorang jatuh dengan kekufuran. Kemudian dari hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu yang dikeluarkan dari beberapa ulama ahli sunnah atau beberapa ahli hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Komitmen kami di antara kami dan di antara mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang membedakan adalah as-shalah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Dan ini juga menguatkan pada hadis sebelumnya, bahwa meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka bisa dikhawatirkan seseorang tersebut jatuh ke dalam kekufuran. Kemudian kita lanjutkan. وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة والعمود إذا زال سقط البناء. Yang artinya puncak urusan, inti urusan ataupun pokok dari urusan adalah al-Islam. Sedangkan tiangnya adalah as-shalah. Yang mana artinya apabila tiang ini jatuh atau tiang ini rubuh, maka pondasinya pun akan rubuh. Nah, ini menguatkan akan keutamaan sholat, bahwa sholat adalah tiangnya agama. Kemudian diperkuat oleh beberapa perkataan ulama, satu di antaranya Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah sebaik-baiknya tabi'in. Beliau mengatakan,
Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Artinya, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum tidak melihat sesuatu amal yang ditinggalkan menjadi kufur selain dengan sholat. Artinya, satu amalan yang dapat memicu dari kekufuran seseorang, tidaklah ada amal yang lain kecuali dia meninggalkan sholat. Dan ini merupakan ijma' sahabat bahwa sesungguhnya juga meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka ia akan jatuh kepada kekufuran. Dan pembahasan ini cukup sangat panjang, bahkan seseorang pun bisa dikatakan murtad apabila dia tidak meninggalkan sholat. Karena kenapa? Karena dia memicu kepada hukum kekufuran yang melekat pada dirinya. Maka khulasah atau dari kesimpulan dari paragraf ini atau dari bab ini disampaikan oleh Syekh rahimahullah, fattaqullah wa hafidhu ala salawatikum fa idza yabqa min dinikum idza dhaya'tumuha, ya, fama yabqa min dinikum idza dhaya'tumuha. Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dan jagalah, peliharalah dari salat-salat kalian. Apa yang tersisa dari agama engkau atau kalian apabila salat ini engkau sia-siakan. Jadi kita harus senantiasa untuk menjaga diri kita agar tetap melaksanakan sholat yang 5 waktu ini, menjaga rukun-rukunnya, menjaga dari syarat-syaratnya, menjauhi dari pembatal-pembatalnya, dan memahami dari urgensi keutamaan sholat berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.